Nah, sekarang juga masih masuk itu, akan tetapi ini jebakannya. Apabila kita itu sampai terperangkap di dalam jebakan edifikasi, wah itu sangat berbahaya. Makanya kita harus tahu, kok ada jebakannya ya Pak? Iya, memang kita di bisnis ini ya ada hal yang baik juga, ada rambu-rambunya agar kita jangan masuk terperangkap. Ya, jebakan edifikasi. Ya, Bapak Ibu semuanya, ada satu hal mengenai edifikasi yang sering menjadi masalah bagi seorang pemimpin. Ya, ada satu hal yang mengenai edifikasi tersebut yang sering menjadikan masalah bagi para pemimpin. Ya, saya sebut jebakan edifikasi. Ya, itulah yang menjadikan masalah seorang pemimpin tadi, yaitu tadi jebakan edifikasi. Ya, beberapa distributor yang awalnya itu dia itu cukup rendah hati, ya, cukup sopan, cukup tanggap setiap saat. Nah, begitu ada edifikasi, ya, berubah menjadi arogan. Ada seorang distributor yang tadinya itu selalu rendah hati, ramah, santun, menurut ya apa yang diarahkan oleh upline. Nah, begitu pula si distributor tadi mendapatkan edifikasi, dia menjadi berubah. Ya, berubah dia setelah diedifikasi habis-habisan oleh orang lain, entah upline-nya. Nah, kemudian dia menjadi arogan. Nah, setelah diedifikasi menjadi arogan, edifikasinya yang mereka dapatkan justru membuat mereka itu besar kepala dan merasa paling hebat. Padahal pekerjaan yang namanya edifikasi itu tadi seperti kita itu bernapas. Ya, edifikasi itu sebetulnya diibaratkan itu kita itu seperti lagi bernapas. Artinya setelah menarik napas, ya, narik napas, kita menghembuskannya. Ya, setelah diedifikasi dan kita mempunyai, ya Bapak Ibu semuanya, kita mempunyai kekuatan. Nah, kita harusnya balik mengedifikasi downline kita. Kita harusnya memberikan kekuatan kepada downline kita supaya apa? Supaya mereka bisa menjalankan kepemimpinan secara lebih efektif. Ya. Kira-kira paham ya Bapak Ibu semuanya? Jadi sebuah edifikasi tadi sebetulnya itu diibaratkan kita saat ini kita menghembuskan napas. Ya. Setelah kita itu bisa menghembuskan napas, kita akan melakukan hal-hal yang setelah diedifikasi tersebut, ataupun setelah kita itu bisa menghembuskan napas, itu kan akan menjadi kekuatan. Nah, harusnya kita itu memberikan edifikasi balik
Kepada siapa? Kepada downline kita. Ya. Agar bisa memberikan kekuatan juga kepada downline kita. Ya. Supaya mereka bisa menjalankan kepemimpinannya secara lebih efektif. Ya. Jangan malah kita setelah diedifikasi kepada upline kita, disanjung bahwa Anda menjadi downline-nya yang terbaik, omsetnya yang terbesar, kepemimpinannya yang hebat, malah Anda berbalik menjadi arogan, menjadi menebar ego, menjadi merasa jago, menjadi merasa paling hebat, dan lain sebagainya. Itulah perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui. Jangan sampai nanti kita melakukan hal yang seperti kita katakan. Edifikasi yang kita dapatkan dari upline tadi jangan membuat Anda itu merasa hebat. Karena apa? Karena siapa yang merasa dirinya hebat akan menjadi sombong dan berhenti untuk berkembang. Ya, celakanya lagi beberapa pemimpin ataupun yang terjerat efek edifikasi tadi merasa dirinya menjadi bos dan mulai menyalahgunakan kepemimpinannya mereka untuk mengatur dan ataupun memerintah, ya, memerintah downline-nya melakukan banyak hal, persis seperti seorang bos di kantor yang memerintah dan mengatur karyawannya. Nah, itu jangan sampai kita dengan downline kita, jangan sampai menyuruh-nyuruh dan lain sebagainya, memerintah. Kamu ini loh, kamu ambilkan itu, bawa ke sini, ambilkan itu, produk itu bawa ke sini, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Karena apa? Di bisnis ini upline dan downline itu bukan bos dan karyawan ataupun bawahannya. Akan tetapi upline dan downline adalah menjadi partner tim kerja, ya, menjadi tim kerja. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Kira-kira bisa memahami kah? Halo Pak Mulyono? Ya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat perlu apa? Kerendahan hati, ya. Perlu kerendahan hati. Pemimpin yang hebat tidak meminta dilayani mereka, justru malah melayani. Kita itu jangan merasa menjadi bos karena menjadi upline terus seakan-akan Anda itu menempatkan dirinya menjadi bos mitra-mitra Anda. Jangan. Kita melayani. Apa kebutuhan downline kita? Oh, downline kita itu kita lihat. Oh, downline kita itu kayaknya ini yang dipentingkan. Oh, tip-tip cara menjual di awal agar lebih laris. Tip cara prospecting seperti tadi di awal yang kita putarkan MP3, ya, seperti itu. Kita sebagai upline kita itu melayani, jangan malah minta dilayani, minta di subyo istilah Jawanya, minta disanjung-sanjung, ya namanya gila hormat kalau hal seperti itu. Nanti kita antara upline dan downline itulah adalah partner, yaitu kerja tim. Jangan mengatasnamakan bahwa Anda itu upline, Anda lebih
unggul, lebih hebat, dan akhirnya Anda menyuruh-nyuruh downline Anda semau kuwi. Jangan, ya, hindari hal yang seperti itu kalau memang bisnisnya menginginkan berkembang dan langgeng, ya Bapak Ibu semuanya. Ya, pemimpin yang hebat tidak minta dilayani, ya, mereka justru akan melayani. Mereka tidak gila penghormatan, tapi mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sedikit lagi karena juga kurang peminatnya, mungkin pilih mementingkan yang lain, ataupun ya mungkin saking jeleknya jaringan. Semoga nanti baik, dan setelah membaik bisa memutar ulang video-video yang sudah ada. Kalau Anda tidak memutar ulang dan kelas ini hanya diam, walaupun Anda sudah memutar ulang akan tetapi tidak berkomentar, kami tidak akan tahu bahwa Anda memutar ulang. Tapi kalau Anda memutar ulang, saya tahu karena ada notifikasi, ya, ada notifikasi, ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebaliknya pemimpin yang bersikap sebagai bos yang sombong akan berhenti bertumbuh dan akan ditinggalkan para pengikutnya. Terlebih di bisnis multilevel yang seperti kita jalani, yang sebagian besar adalah orang justru tertarik karena kita menjadi pemilik bisnis sendiri. Dia tidak ada bos yang mengatur hidupnya, ya. Jangan sampai sekali lagi kita sebagai upline terus merasa unggul, merasa hebat, kemudian menyuruh-nyuruh. Nah, kalau hanya sifatnya menurut kami, sifatnya hanya mengingatkan agar kita itu bisa membagi waktu untuk belajar, itu demi kebaikan. Tapi kalau sifatnya yang menyuruh, katakanlah yaitu tadi, contoh, downline, aku tadi order di sana, barang saya ada di sana, tolong diambilkan ya, nanti diantarkan ke sini. Dan setelah itu, setelah sampai, tolong lagi ini diantarkan ke sana. Ya, itu namanya menyuruh-nyuruh. Tapi kalau hanya memberikan arahan, katakanlah memberikan support seperti yang kami bilang tadi, apabila merasa Bapak Ibu semuanya itu merasa ditekan, merasa disuruh-suruh, ya monggo, itu hak Anda. Tapi maksud dan tujuan saya tidak begitu. Saya hanya memberikan peringatan bahwa kita menjalankan bisnis ini perlu keseimbangan, yaitu antara jualan, antara belajar. Ya, nanti kalau jualan laku, bisa belajar, ilmu dari belajar tadi kita praktekkan untuk jualan juga, untuk prospecting juga, untuk kepentingan grup kita juga, dan lain sebagainya. Maksud saya seperti itu, ya. Jadi jadilah seorang pemimpin yang melayani, bukan bos, ya, yang sombong, merasa hebat dan ingin dilayani. Jangan. Katakanlah contoh nih, kami saja yang buat contoh. Saya merasa hebat sehingga saya selalu menyuruh-nyuruh Anda untuk ini dan itu dan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, itu enggak pas. Itu artinya sombong, merasa pintar, merasa juara, merasa hebat, merasa
prestasi dan lain sebagainya. Makanya kita selalu menggunakan sikap yang namanya rendah hati, ya. Sepandai apapun, sehebat apapun, kita lebih baik berendah. Ya. Dengan rendah hati kita akan banyak saudara, banyak teman, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu dulu materi pada kesempatan siang pagi hari ini. Untuk masalah no cross lining nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan apabila teman-teman sudah siap untuk diajak belajar bersama, ya, untuk diajak belajar bersama. Kami tunggu nanti info dari teman-teman. Silahkan nanti kalau memang Anda merasa butuh ilmu, butuh bimbingan, ya bukannya saya terus sombong, saya akan menjadi guru, bukan. Tapi ya belajar bersama, kita siap. Kapanpun saya selalu siap demi mitra-mitraku yang tercinta, agar lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih dahsyat lagi. Dan nanti jikalau Bapak Ibu semuanya sudah bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama pembelajaran, dan Bapak Ibu semuanya bisa menduplikasikan dengan baik, dan jaringan Anda juga berkembang karena ilmu Anda yang Anda sharekan, artinya itu bermanfaat buat banyak umat. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja. Sekali lagi ya, kami mohon maaf. Pada kesempatan ini sudah dipastikan kata-kata saya membuat sakit hati Bapak Ibu semuanya. Semuanya itu tidak kita sengaja. Ya, itu tadi sudah kita sampaikan bahwa kita hanya memberikan penjelasan bahwa ini dan itu kurang pas, harusnya bisa seimbang, ya. Kalau memang itu Bapak Ibu semua menganggap bahwa saya itu tidak suka dengan Bapak Ibu semuanya karena omongan tadi, ya monggo, itu hak Anda, dan saya juga nggak akan menjadi masalah seandainya itu diterima begitu. Yang jelas kami mohon maaf. Baik, kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.